Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 3E Ekonomi Syariah Fakultas FEBI yang beranggotakan yang pertama Alifah Putri Nurrahmi, yang kedua Vina Alfiana, yang ketiga Istiqomah, dan yang terakhir Haris, akan memaparkan materi tentang peradaban Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani. Jalan perkembangan bangsa Turki Utsmani dapat kita ikuti sebagai berikut. Yang pertama, kabilah Uguz. Pada kabilah Uguz, itulah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Mereka berasal dari daerah sebelah utara Tiongkok, kemudian pindah ke daerah Turki hingga zaman abad ke-13 Masehi karena terdesak bangsa Mongol. Yang kedua, Sulaiman. Pada waktu terjadi penyerbuan dari bangsa Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke wilayah Turki Utsmani, kemudian mereka pindah ke tempat lain di bawah pimpinan Sulaiman. Tetapi malang nasib pemimpin itu sewaktu menyeberangi sungai Efrat. Tenggelamlah dia sampai mati. Kemudian pimpinan diganti oleh putranya yang bernama Ertagrol. Nah, yang ketiga ini Ertagrol. Dalam pengembangan itu Ertagrol menjumpai pasukan yang sedang bertempur di dekat Angora, yaitu antara pasukan Turki Bani Saljuk untuk menggempur pasukan Mongol. Berkat pertolongan Ertagrol, pasukan Bani Saljuk mendapat kemenangan. Atas jasanya itu Ertagrol mendapat hadiah dari Sultan Alauddin. Maksudnya Sultan Alauddin, sebuah daerah di dekat Broussa. Setelah Ertagrol meninggal, diganti oleh putranya yang bernama Utsman. Nah, yang keempat, Sultan Alauddin dari Bani Saljuk. Kerajaan Turki Saljuk itu di bawah pimpinan Sultan Alauddin yang berpusat di Timur Tengah dan Anatolia, yaitu daerah Republik Turki yang sekarang. Mereka berhasil menguasai daerah Abbasiyah di bagian barat. Dia sering juga mengadakan penyerbuan ke daerah Bizantium yang mendapat bantuan dari Utsman dan ternyata menang. Oleh sebab itu, Utsman mendapatkan anugerah pangkat Amir dari Alauddin. Yang kelima, penyerbuan pasukan Mongol. Pada tahun 1300 Masehi, Bani Saljuk mendapat serbuan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Sultan Alauddin wafat. Kerajaan Turki semakin kacau, terpecah belah menjadi beberapa amirat, sedangkan Amir Utsman sendiri pada daerahnya yang merdeka di daerah timur Konstantinopel. Masa kejayaan Turki Utsmani. Periode kejayaan Turki Utsmani dimulai dari tahun 1451 Masehi sampai 1566 Masehi, yakni dari masa Muhammad Al-Fatih sampai Sulaiman Al-Quni. Pada periode ini kejayaan Turki Utsmani meliputi berbagai bidang, meski lebih identik dengan ekspansi. Nah, pada masa kejayaan ini mereka berhasil menguasai Belgrad, Kepulauan Rhodesia, menguasai ibu kota Veliki, Afrika Utara hingga ke Aljazair, menaklukkan Mesir. Dan pada tahun 1566 menerobos Eropa hingga sampai Wina, ibu kota Austria, di Asia hingga Persia yang meliputi Lautan Hindia, Lautan Arab, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Faktor kemunduran Turki Utsmani atau faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Turki Utsmani dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada faktor internal diantaranya luas wilayah kuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang diganti oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas
merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Heterogenitas pendudukannya dan agama, kehidupan yang istimewa dan bermegahan, dan merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Nah, sedangkan faktor eksternalnya diantaranya timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut dan terjadinya kemajuan teknologi di baratan, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang Turki selalu mengalami kekalahan. Perang Dunia Pertama melengkapi proses kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Tepatnya pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuasaan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, kerajaan Turki Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balka. Mesir menjadi kemudian negara protektorat Inggris dan bebas secara total dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Sekian materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, penyerbuan pasukan Mongol. Pada tahun 1300 Masehi, Bani Saljuk mendapat serbuan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Sultan Alauddin wafat. Kerajaan Turki semakin kacau, terpecah belah menjadi beberapa amirat, sedangkan Amir Utsman sendiri pada daerahnya yang merdeka di daerah timur Konstantinopel. Masa kejayaan Turki Utsmani. Periode kejayaan Turki Utsmani dimulai dari tahun 1451 Masehi sampai 1566 Masehi, yakni dari masa Muhammad Al-Fatih sampai Sulaiman Al-Quni. Pada periode ini kejayaan Turki Utsmani meliputi berbagai bidang, meski lebih identik dengan ekspansi. Nah, pada masa kejayaan ini mereka berhasil menguasai Belgrad, Kepulauan Rhodesia, menguasai ibu kota Veliki, Afrika Utara hingga ke Aljazair, menaklukkan Mesir, dan pada tahun 1566 menerobos Eropa hingga sampai Wina, ibu kota Austria, di Asia hingga Persia yang meliputi Lautan Hindia, Lautan Arab, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Faktor kemunduran Turki Utsmani atau faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Turki Utsmani dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, pada faktor internal diantaranya luas wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang diganti oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Heterogenitas pendudukannya dan agama, kehidupan yang istimewa dan bermegahan, dan merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Nah, sedangkan faktor eksternalnya diantaranya timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut
dan terjadinya kemajuan teknologi di baratan dalam bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang Turki selalu mengalami kekalahan. Perang Dunia Pertama melengkapi proses kehancuran kerajaan Turki Utsmani. Tepatnya pada bulan Desember 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuasaan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, kerajaan Turki Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balka. Mesir menjadi kemudian negara protektorat Inggris dan bebas secara total dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Sekian materi yang telah kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.